benar, itulah ungkapan hati kami, ya Bapa, menjadi sahabat-Mu sejak di bumi ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa, saatnya kami mendengarkan suara-Mu, oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah mulut bibir anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga apa yang Kau kehendaki kami dengar, kami boleh dengar. Bahkan Kau berikan kami hikmat pengertian, kami boleh menerima, mengerti, bahkan Kau berikan kesanggupan, kami boleh menghidupi. Terima kasih, urapi kami semua, dan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang siap katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan di tengah hujan yang cukup lebat ya, kita boleh hadir bersama di tempat ini. Tentu kita semua datang memiliki satu kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan ya, untuk menyembah Dia, untuk mendapatkan berkat rohani ya saudara. Jadi saya percaya kedatangan saudara tidak akan sia-sia ya. Tuhan pasti sampaikan sesuatu yang bisa saudara pakai untuk menuntun kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini yang diberikan Ibu Gembala kepada semua staf adalah prioritas hidup orang percaya. Tadi pagi sudah diuraikan dengan luar biasa. Saya secara pribadi juga terberkati. Sore ini saya akan ambil satu subtema, yaitu pilihan hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang pilihan hidup ya saudara, tentu ada sekali banyak pilihan. Ada orang yang memilih hidup santai dan bermalas-malasan, ya kan? Ada orang yang lebih suka kerja keras, banting tulang. Tapi ada juga yang memilih hidup dengan tidak hati-hati, saudara, ceroboh. Ada yang mengabdikan hidupnya kepada sesuatu, misalnya kepada hobi, ya, kepada karir, studi, ya, kepada kedudukan tertentu yang harus dicapai di dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap keputusan, setiap pilihan hidup itu apapun, masing-masing itu memiliki resiko sendiri-sendiri, ada konsekuensinya. Kalau orang memilih hidup santai dan bermalas-malasan, tentu tidak boleh menuntut ya untuk bisa memiliki ini, untuk bisa memiliki itu ya. Tidak boleh terus iri dengan orang yang bisa menikmati sesuatu dengan hasil kerja kerasnya, kan begitu ya. Kalau orang hidupnya tidak hati-hati, kalau dalam bisnis tidak ditutup kemungkinan mengalami satu kerugian atau kebangkrutan, dan tentu itu tidak diinginkan. Kalau orang mengabdikan diri kepada hobi, harus jaga-jaga, harus punya uang yang banyak. Karena hobi apapun kalau ditekuni itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Betul saudara? Kalau kita mengabdikan hidup kita kepada karir, kepada apapun ya, kesuksesan, maka kita harus rela untuk mencurahkan tenaga, pikiran yang lebih ya untuk itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau kita sebagai orang percaya, pilihan hidup kita itu seharusnya yang seperti apa? Coba saudara tanya ke sebelah-sebelah saudara, pilihan hidupmu ada enggak yang tadi? Gitu ya saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul kan begitu, bagaimana seharusnya pilihan hidup
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Ulangan yang terambil dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka yang diberkati, yang mendengar, menyimpan dan menghidupi. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini sebetulnya ditujukan kepada bangsa Israel, ya. Ini sangat penting ayat ini, itulah sebabnya Musa menuliskannya di dalam kitab Ulangan, bukan di kitab yang lain. Karena begitu penting maka harus diulang-ulang. Bahkan tidak hanya disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi perlu juga disampaikan kepada keturunannya. Karena ini memang janji ini ya yang berisi perkataan Tuhan, yang berisi pesan, bahkan boleh saya katakan berisi peringatan, itu tidak hanya harus diketahui oleh bangsa Israel, tetapi sampai kepada keturunannya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa ayat ini, pesan ini, perkataan Tuhan ini sangat amat penting. Karena jelas dari apa yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa itu menyangkut yang namanya berkat atau kutuk. Menyangkut apa yang dinamakan kehidupan dan kematian. Ya. Kalau sudah menyangkut kehidupan dan kematian, pasti itu merupakan sesuatu yang penting. Dan dari ayat ini kita juga tahu bahwa tiap-tiap hari ternyata bangsa Israel itu diperhadapkan, disodorkan kepada mereka pilihan hidup. Ya, apakah mereka mau taat kepada Allah yang kepadanya mereka berbakti, atau mereka memilih untuk memberontak kepada Allah. Pilihan masing-masing juga mengandung resiko, masing-masing mengandung konsekuensi. Taat ketika apa? Ayat tadi mengatakan ketika bangsa Israel itu mengasihi Allah, mendengar suaranya, berpaut kepadanya. Taat, saudara. Itu sama artinya ketika bangsa Israel itu menjunjung tinggi Allahnya, memuliakan Allahnya, memuji Allahnya, ya, menghormati secara patut Allah mereka. Maka mereka akan beroleh hidup. Tadi dikatakan itulah hidup dan lanjut umurmu. Wah, luar biasa. Hidup berarti kalau perang ya menang, saudara. Panen ya berhasil, begitu. Ya. Juga lanjut umur dikatakan bisa sampai tua umurnya. Itu berkat yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah dan itu ditandai dan itu ditunjukkan ketika bangsa Israel tidak setia, ketika bangsa Israel memiliki dan berbakti kepada Allah yang lain,
maka yang didapat resikonya adalah kutuk, resikonya adalah penderitaan, resikonya adalah kematian atau kebinasaan. Tentu yang berkata bukan saya, tadi di sana sangat jelas dikatakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari perjalanan hidup bangsa Israel, kita bisa tahu bahwa ternyata bangsa Israel itu lebih memilih untuk hidup dalam ketidaktaatan. Hidup yang selalu memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya alih-alih yang diperoleh itu keberuntungan, yang diperoleh itu berkat, yang diperoleh itu kehidupan, mereka mengalami yang namanya penderitaan. Mereka mengalami yang namanya kutuk. Mereka mengalami yang namanya kebinasaan, saudara. Itulah sebabnya tidak heran kita melihat walaupun Allah telah menuntun bangsa Israel dengan cara yang ajaib, dengan tanda-tanda yang heran dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel itu masih hidup dalam penindasan bangsa asing. Kita tahu dijajah oleh bangsa Asyur. Ya, tidak hanya itu, saudara. Ya, kemudian dibuang ke Babel. Ya kan? Setelah Babel ditaklukkan Persia, maka bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Persia. Tidak hanya sampai di situ, terus dilanjutkan mengalami penindasan dari bangsa Yunani. Dan yang terakhir hidup dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Di bawah aniaya yang luar biasa. Menderita, saudara. Bahkan kita tahu ada pembantaian terhadap orang-orang Yahudi waktu itu. Sehingga mereka benar-benar komunitasnya itu bisa dikatakan hampir habis. Tercerai-berai ya, di seluruh muka bumi ini. Ya, mengalami diaspora istilahnya, saudara. Ya, oleh sebab ketidaktaatannya juga generasi pertama dari bangsa Israel walaupun sudah dikeluarkan dari tanah Mesir tetapi tidak bisa alias gagal untuk masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup bangsa Israel itu merupakan potret atau gambaran yang bisa kita jadikan ya apa? Kita bisa jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya di zaman akhir ini supaya kita tidak mengalami kesalahan seperti apa yang dialami bangsa Israel. Ya kan? Itulah sebabnya dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka, telah menimpa bangsa Israel. Sebagai contoh dan dituliskan, artinya ditulis dalam ayat ini untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Siapa yang dimaksud bagi kita? Tidak lain tidak bukan adalah saudara dan saya. Di mana saat ini kita hidup di zaman akhir. Ya, ini adalah hari-hari terakhir, saudara. Jadi ayat ini sangat jelas menjadi peringatan bagi setiap saudara dan saya agar kita waspada. Kalau bangsa Israel yang merupakan darah daging dari Abraham, leluhur mereka yang merupakan kekasih daripada Allah, itu bisa gagal masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan. Bukan tidak mungkin, kita juga bisa tidak masuk tanah Kanaan surga.
surgawi. Jadi sangat jelas melalui ayat ini kita diperingatkan untuk waspada. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita, orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru ini untuk memiliki pilihan hidup yang benar, saudara. Ya, pilihan hidup yang benar. Apa itu pilihan hidup yang benar? Tadi sudah saya katakan di awal, hanya ada dua, yaitu ketaatan kepada Allah atau pemberontakan kepada Allah. Maka kita jangan sampai mengalami apa yang dialami bangsa Israel. Kita harus hidup dalam ketaatan, saudara. Ya, kita harus taat. Ngomong ke sebelah-sebelah, ayo kamu taat mulai sekarang. Ya, hidup dalam ketaatan caranya bagaimana? Kembali seperti tadi dikatakan dalam Ulangan 30 ya, ayat yang ke-20. Kita harus mengasihi Allah. Gampang ngomong. Ya kan? Kita harus mendengarkan suaranya. Simple, mendengar suara ya, kita tentu sudah terbiasa mendengar. Amin. Pertanyaannya, kalau mendengar suara Tuhan sudah terbiasa atau belum? Itu pertanyaannya, saudara. Lalu berpaut kepadanya. Berpaut artinya menjadi satu, memiliki satu keintiman. Ada satu interaksi, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, itu sama artinya kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, itu sama artinya kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan secara patut, saudara. Ya, maksudnya apa? Nah, maksudnya itu semua tidak hanya terucap, saudara, tetapi harus terkristal, terwujud, harus bisa dilihat orang. Amin, saudara. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ya. Ketika apa? Ketika kita menghadapi berbagai masalah, persoalan, tekanan di dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kita tahu kita itu semua tidak bisa lolos dari yang namanya masalah. Hidup itu enggak mungkin mulus terus, betul? Pasti ada kerikil-kerikil, ya. Kadang kita tersandung, kadang kita mengalami sakit penyakit, kadang usaha kita enggak lancar, benar enggak, saudara? Kadang ya kita itu mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, sikap hidup kita itu harus mencerminkan bahwa kita memuliakan Tuhan, bahwa kita menghormati Tuhan secara patut. Amin. Selain itu harus bisa dilihat dari bagaimana kita itu memperlakukan sesama kita. How we treat others. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita, anak kita, ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan para tetangga. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan pengamen. Dulu saya sempat marah itu kalau berhadapan pengamen, ya saudara, buat makan gak nyaman, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan tukang parkir. Sesederhana itu, saudara, ya. Itu akan terlihat apakah kita itu menghormati Allah secara patut atau tidak. Kalau cuma ngomong, bisa, saudara. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang? Apakah kita bisa menerima orang lain itu sebagaimana adanya, saudara? Bisa, Pak. Iya, bisa, karena dia nggak berbuat salah kepada kamu.
Bagaimana kalau orang itu berbuat jahat kepada saudara? Bagaimana kalau orang itu menyakiti saudara? Bagaimana kalau orang itu melakukan kesalahan yang di mata saudara itu kesalahan yang besar? Apakah saudara bisa menerima apa adanya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Itu akan memberikan nilai kepada diri kita, apakah kita sejatinya memuliakan Tuhan? Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita memiliki hidup yang berpaut kepadanya dan mendengarkan suaranya? Karena suara Tuhan pasti bersuara. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Sehingga ketika ada seseorang yang akan binasa, Tuhan pasti memberikan peringatan. Tuhan pasti berbicara kepadanya. Pertanyaannya, kita mendengar peringatan itu atau tidak, saudara. Jadi sekali lagi, ya, pilihan hidup orang percaya itu adalah satu kata, taat. Apa saudara? Taat. Semudah dan sesederhana itu diucapkan, bahkan kita sering mendengar, kita fasih untuk berkata-kata tentang taat, saudara. Amin. Tetapi juga sesulit itu, seberat itu untuk dihidupi. Kenapa bisa sampai sesulit itu? Kenapa sampai seberat itu? Kenapa kira-kira, saudara? Ya, karena iblis selalu menawarkan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, namanya gembala yang palsu, ya, bapak yang jahat itu selalu berusaha, selalu berjuang untuk menyeret setiap kita untuk menjadi pengikutnya. Dan agar kita itu memberontak kepada Allah supaya kita tidak taat, saudara. Amin, saudara. Dan yang namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu digambarkan sebagai jalan yang lebar. Bu Hana tadi pagi juga ngomong, jalan yang lebar. Di mana sepertinya nyaman. Kita bisa hidup suka-suka, saudara. Itu yang ditawarkan. Ya, namanya kalau kita itu disakiti, ya, kita melihat sesuatu yang tidak baik, misalnya orang ngomong, kalau aku sudah bisa marah, itu plong, katanya begitu, lega. Ya. Kalau yang namanya kita bisa membalas, ya, itu rasanya juga sudah beres, begitu. Itu namanya keinginan daging, saudara. Kalau ambisi kita sudah kita capai, kita merasa sudah sukses, saudara. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah benar kesuksesan itu diukur ketika seseorang itu mencapai ambisinya, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan? Apa seperti itu? Enggak juga sebenarnya, saudara. Ya harus diakui bahwa itu semua adalah tipu muslihat dari yang tadi saya katakan, bapak yang palsu, gembala yang jahat, yang tidak menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, tetapi yang akan membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Ya, itu adalah manuver daripada si jahat, saudara. Dan itu sungguh licik, saudara, sungguh licik. Ya, kalau kita seringkali berpikir kalau kita bergelimangan harta, ya, itu enak, kan begitu. Itu tipuan, saudara. Memang tidak selalu, tetapi coba kita lihat beberapa kasus, ya, mereka yang punya banyak harta tetapi mengalami satu penyakit stroke misalnya. Apa bisa dikatakan enak, saudara? Ya, saya punya teman saat ini
teman saya itu memiliki ruko, komplek. Bukan ruko tapi komplek ruko. Artinya lebih dari satu. Punya rumah pribadi, punya mobil. Nilainya rukonya 40 miliar. Coba kalau saya cerita begitu, yang ada di benak, di pikiran saudara apa? Mesti enak. Bener enggak saudara? Tapi faktanya hari-hari ini stres. Ya, anaknya masuk rumah sakit enggak bisa bayar, kartu kredit semua sudah dipakai. Ya, saya dikasih cerita dia tidur di lantai, ya dia bahkan bercerita dia marah-marah keluar kata-kata kotor, ya dia bahkan berkata akan memulangkan istrinya kepada orang tuanya. Pertanyaan saya sederhana, apakah itu enak? Tapi bergelimangan harta loh, artinya punya harta, ya kan? Nah itu yang perlu kita renungkan saudara. Itu semua berbicara tentang keinginan mata. Ya, orang yang mengejar kedudukan, mengejar pangkat, mengejar karir, ya, mengejar kehormatan supaya dihormati orang, memiliki nilai tinggi yang tinggi. Sejatinya mereka berpikir itu merupakan satu kebanggaan hidup. Bangga dong, naik mobil pintu dibukakan kan. Betul ya, dihormati, oh jalan ada yang mendampingi, kalau enggak boleh dikatakan yang mengawal, saudara. Ya kemana-mana leluasa, enggak ada rasa takutnya, karena punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, saudara. Nilai diri, keangkuhan hidup, saudara. Ya, tetapi kita lihat saudara, apakah benar? Kalau orang percaya nilai hidupnya itu terletak pada pangkat jabatan kedudukan. Ya saudara. Kita ini memiliki nilai hidup yang tinggi ketika kita itu berkenan di hadapan Allah. Ketika kita menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Ketika Allah itu bisa melihat kita itu berkenan di antara manusia. Itu nilai hidup kita yang sejati, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kejar, saudara. Karena itu tidak bisa datang sendiri. Ya, enggak bisa datang sendiri, harus kita kejar. Jadi jangan sampai kita itu terjebak dengan tipuan daripada si jahat. Belum lagi kalau kita pikirkan dengan bergelimangan harta, memiliki pangkat, kedudukan dan jabatan, itu sangat berpotensi ya untuk apa? Untuk mencintai dunia. Itu artinya yang saya katakan ini bukan berarti kalau orang punya kedudukan, pangkat, jabatan, bergelimangan harta itu mencintai dunia, bukan, saya enggak ngomong gitu, tapi berpotensi bisa jadi jatuh maksudnya gitu. Dalam percintaan dunia. Dan kalau orang sampai jatuh ke dalam percintaan dunia tanpa sadar menjadi musuh daripada Allah. Wah, menjadi musuh kok musuh Allah. Ya saudara, kita akan lihat di dalam Yakobus 4 ayat 4. Di sana dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini jarang sekali kita sadari Bapak Ibu Saudara, jarang. Ya, jarang sekali. Kenapa? Ketika kita mencintai dunia, ya kita tidak bisa kita menjadikan diri kita musuh Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia, saudara. Ya, bukan berasal dari Allah.
Perhatikan tadi ayat pertama, Ulangan 30 ayat 19. Pada hari ini aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Ku perhadapkan kepadamu apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan bisa menyodorkan dua hal supaya kita milih, berkat, kutuk, kehidupan, kematian. Tetapi ingat, bapak yang palsu, gembala yang jahat cuma menyodorkan kepada kita itu kematian, kebinasaan, kutuk. Jadi jangan sampai kita terkecoh dari apa yang berasal dari dunia, saudara. Kelak dunia ini akan menjadi lautan api. Ya, orang yang bersahabat dengan dunia tidak mungkin menjadi sahabat daripada Allah. Enggak mungkin, saudara. Kenapa enggak mungkin? Ya, karena tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan segenap hidup. Yang Tuhan mau itu apa toh? Kita mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Mengasihi Allah itu enggak boleh setengah-setengah, enggak boleh 3/4, enggak boleh 90%, enggak boleh 99%, tapi harus total, 100%, saudara. Itulah sebabnya di dalam Matius 22 ayat 37, jelas dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Harus secara total, maksimal, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon atau kepada dunia. Itu berarti orang yang bersahabat dengan dunia, yang mengasihi dunia, tidak memiliki pilihan hidup yang benar, saudara. Amin. Dan ketika seseorang tidak memiliki pilihan hidup yang benar, tidak mungkin orang itu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jadi ingat ya saudara, kalau orang itu tidak memiliki pilihan hidup yang benar, maka tidak mungkin memiliki ketaatan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya yang diterima pastilah bukan berkat dan kehidupan dan keberuntungan. Sebaliknya yang didapat adalah kutuk, penderitaan, dan kebinasaan. Tentu ini tidak kita inginkan semua. Saya sangat berharap saudara hidup beruntung, katakan amin. Saudara hidup diberkati, katakan amin. Saudara bisa sampai kepada kehidupan kekal, katakan amin. Ya, itu yang menjadi harapan kita semua. Tetapi dengan berkata demikian bukan berarti kita sebagai orang percaya tidak boleh bergelimangan harta, tidak boleh kaya, tidak boleh punya pangkat, kedudukan, jabatan, tidak boleh mengejar karir, tidak boleh studi lanjut. Bukan. Ini sering saya sampaikan melalui mimbar ini. Saya ulang-ulang. Supaya apa? Supaya saudara jangan salah terima. Saudara pikir kita hamba Tuhan tidak menginginkan saudara diberkati. Oh sangat menginginkan saudara. Sangat menginginkan saudara. Ya. Tetapi yang harus kita tahu, ya kalau kita pun mengejar, kita bekerja keras, kita berkeluarga, kita meniti karir, semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu supaya hidup kita itu menjadi layak, Bapak Ibu Saudara. Jadi dunia itu jangan dijadikan sahabat, tetapi jadikanlah dunia dan mamon itu teman. Teman dengan sahabat itu beda, saudara. Saya tanya, lebih dekat teman atau lebih dekat sahabat? Lebih dekat sahabat. Jadi kita harus pakai dunia dan segala fasilitasnya
itu sebagai teman, sebagai sarana supaya apa? Supaya kita lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyusahkan orang lain, tetapi kita bisa mandiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang lain, terutama saudara seiman, keluarga besar kita, ya kan? Itu yang diharapkan saudara. Itulah sebabnya di dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Maksudnya kita diminta mengikat persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Mamon atau dunia itu sebetulnya tidak jujur saudara. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Betapa banyak orang menyesali hidupnya ketika di ujung maut saudara. Mereka pikir mereka bisa bayar itu yang namanya sakit mereka. Ya, tapi ternyata enggak bisa saudara. Ya, enggak bisa. Itu membuktikan bahwa mamon itu tidak jujur saudara. Nah ketika mamon itu tidak jujur, ketika kita hanya menjadikannya teman supaya kita bisa bersahabat dengan Allah, maka kita akan bisa diterima di kemah abadi. Amin. Jadi melalui kebenaran ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mau dengan rela hati mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki pilihan hidup yang benar? Jangan sampai ketika di balik kubur, ya, kita baru sadar bahwa pilihan hidup kita sesungguhnya tidak benar. Kita tidak mengikuti bapak yang benar, tetapi bapak yang palsu. Kita tidak mengikuti gembala yang baik, tetapi mengikuti gembala yang jahat. Orang Inggris ngomong it's too late, terlambat saudara. Kalau lagu dunia ya terlambat sudah kau datang padaku. Kan begitu saudara. Sudah nggak bisa lagi, ya sudah sampai ke titik point of no return. Kalau sudah di ujung maut, kita sudah sampai titik kepada point of no return. Enggak bisa lagi kita kembali saudara. Karena barangkali kita sudah posisi tidak sadar saudara. Bagaimana mungkin kita bisa kembali. Nah, oleh sebab itu mari mulai malam ini kita berusaha untuk mengerti pilihan hidup yang benar. Dan kita ikuti hidup yang benar itu. Kiranya ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sejatinya kalaupun kita berjuang di dalam hidup ini, itu sejatinya merupakan suatu kemutlakan, suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Orang percaya itu enggak boleh punya pilihan hidup males-malesan, tetapi hidup yang bertanggung jawab. Enggak boleh memiliki pilihan hidup yang ceroboh, tapi pilihan hidup yang penuh dengan kehati-hatian. Sebab apa? Sebab kita harus menghormati Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus memuliakan Dia melalui segenap hidup kita. Itulah yang akan menjadi pujian kita petang hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari kita puji Dia. Kami menyembah
sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat. Berkatnya melimpah atas kita, saudara. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, dipuja, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus berjuang untuk mau taat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang memiliki kehidupan ini. Malam ini Tuhan, kami mau mempunyai satu pilihan, yaitu hanya memilih Engkau, memilih kehidupan, karena kami mau hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih juga buat persekutuan yang indah di dalam perjamuan yang kudus. Biarlah kami boleh bersatu dengan Engkau, karena Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami terus bisa berjuang untuk kami boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati dalam keluarganya, terlebih Tuhan berkati dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun beliau Engkau utus, Tuhan Kau berkati hikmat, marifat, wibawa,
pengurapan, pewahyuan yang selalu baru turun atas beliau. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkat yang sama, jikalau kami boleh mentaati firman-Mu, kami akan menerima berkat yang sama. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan katakan amin.